Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di pembahasan pengaruh politik pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Walantaka. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya dalam konteks pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kita bisa mengukurnya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Definisi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah konsep yang luas dan sering digunakan dalam banyak diskusi tentang pembangunan. Secara sederhana, kesejahteraan masyarakat mencakup semua aspek yang berhubungan dengan kualitas hidup manusia. Kita tidak hanya bicara soal uang atau pendapatan, tapi juga tentang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Bahkan bagaimana seseorang bisa merasa aman, nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada aspek ekonomi. Kesejahteraan masyarakat kerap diukur dari segi ekonomi, semacam pemasukan per kapita, tingkatan pengangguran, serta distribusi kekayaan. Warga yang sejahtera biasanya mempunyai pemasukan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan bawah, semacam santapan, tempat tinggal, serta pembelajaran. Ketimpangan dalam distribusi ini bisa jadi penanda kalau kesejahteraan warga belum menyeluruh. Yang kedua, ada aspek sosial. Kesejahteraan tidak cuma berkaitan dengan aspek ekonomi, namun pula aspek sosial, tercantum keamanan, keadilan sosial, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Warga yang sejahtera mempunyai struktur sosial yang kokoh, di mana orang merasa nyaman, dihargai, serta mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang terakhir ada aspek kesehatan. Kesejahteraan warga dipengaruhi oleh bermacam kesehatan raga serta mental anggotanya. Akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, serta gizi yang baik jadi aspek kunci dalam memastikan mutu kesehatan warga. Warga yang sehat cenderung mempunyai produktivitas yang lebih besar serta sanggup berkontribusi lebih baik terhadap pembangunan. Secara totalitas, kesejahteraan warga merupakan suatu konsep multidimensional yang mencakup bermacam aspek kehidupan yang silih berhubungan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga wajib memikirkan segala urusan ini supaya bisa menghasilkan warga yang lebih adil, sejahtera, serta berkepanjangan. Oke semuanya, setelah kita tahu apa itu kesejahteraan masyarakat, sekarang mari kita bahas bagaimana kita bisa mengukur atau menilai kesejahteraan ini. Nah, disinilah konsep indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator ini penting karena tanpa mengukur kita tidak bisa tahu seberapa baik atau buruk kondisi kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan. Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat adalah suatu konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mempertimbangkan seluruh dimensi ini agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ada beberapa aspek yang mencakup indikator kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia, merupakan salah satu penanda yang sangat universal digunakan untuk mengukur kesejahteraan warga. Indeks ini mencakup 3 ukuran utama: pembelajaran, kesehatan, dan pemasukan. Yang kedua ada tingkatan kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup di dasar garis kemiskinan merupakan penanda berarti dalam memperhitungkan kesejahteraan warga. Tingkatan kemiskinan yang lebih besar menampilkan terdapatnya permasalahan dalam distribusi kekayaan serta akses terhadap sumber energi. Pengurangan tingkatan kemiskinan kerap jadi salah satu tujuan utama dalam program pembangunan. Yang ketiga ada akses terhadap pelayanan kesehatan.
Penanda ini mencakup akses warga terhadap pelayanan kesehatan bawah semacam rumah sakit, puskesmas, serta layanan kesehatan preventif. Ketersediaan serta mutu layanan kesehatan sangat mempengaruhi terhadap kesehatan warga secara totalitas. Dengan memprioritaskan aspek-aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan yang lain mempunyai peluang untuk merumuskan kebijakan yang tidak cuma inklusif, namun pula responsif terhadap kebutuhan nyata warga. Oke semuanya, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa lebih peka terhadap pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jangan lupa, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.